Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jathiyah. Sekarang kita akan masuk di pembahasan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil muqinin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Artinya, kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kalian, dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang meyakini. Kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Di ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, penetapan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran bukan kalamul bashar. Al-Quran bukan perkataan manusia, tapi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Berarti dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Kitabi, yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka di antara nama lain dari Al-Qur'an adalah Alkitab.
Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang agungnya kedudukan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan oleh Zat yang Maha Agung. Al-Quran adalah kalamullah al-azim, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung. Maka di dalam khabar ini, di dalam berita dari Allah ini sejatinya mengandung amr, mengandung perintah bagi kita untuk kita juga mengagungkan dan memperhatikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Semakin besar kemuliaan sesuatu, semakin besar keagungan sesuatu, maka seharusnya kita juga semakin besar di dalam perhatian kita kepadanya. Maka Al-Quran adalah sesuatu yang agung karena dia diturunkan dari Zat yang Maha Agung, sehingga kewajiban kita juga adalah mengagungkannya, memuliakannya, memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Mengagungkan, memuliakan Al-Quran itu dengan cara dipelajari, dengan cara dibaca, dengan cara dipahami, dihafalkan, ditadaburi dan ditafakuri. Kemudian selanjutnya dijadikan wasilah besar untuk keimanan kita dan dijadikan pedoman untuk amal soleh kita. Nah, ini bukti-bukti bahwa orang itu mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Nah, semoga usaha kita di dalam mempelajari isi kandungan makna dari Al-Quranul Karim ini bagian ya daripada memuliakan dan mengagungkan Al-Quranul Karim. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berdasarkan ayat ini kita juga memahami penetapan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena wahyu Al-Quran ini diturunkan kepada beliau. Ya, tentu Allah menurunkan wahyunya bukan kepada sembarangan manusia, namun kepada manusia-manusia pilihannya. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau itu seorang nabi, beliau itu seorang rasul, ya bukan manusia biasa. Baik. Kalimat tanzil, tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan, sesuatu yang turun, maka yang kita pahami sesuatu itu kalau turun berarti dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Naik. Nah, kalau dari atas ke bawah itu maknanya turun. Nah, tanzilul kitab, Al-Quran itu diturunkan Allah, diturunkan dari Allah. Berarti di sini ada pelajaran, penetapan tentang kemahatinggian Allah. Allah itu maha tinggi baik secara zat ataupun sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala al-a'la, Allah al-ali, al-muta'ali. Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari seluruh makhluknya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, meyakini kemahatinggian Allah. Tentu tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dipahami seperti tingginya kita. Ya, sifat ali, sifat al-muta'ali, al-a'la, ini sesuai dengan kelayakan Allah sebagai Rabbul Alamin. Namun seorang mukmin yang akidahnya lurus, pasti dia meyakini kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala
baik secara zat ataupun secara sifat. Dan kita tidak menyamakan kemahatinggian Allah dengan tingginya manusia. Kita mengatakan Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya, jangan dipahami ya seperti manusia berada di atas manusia yang lain. Orang di tingkat kedua lebih tinggi daripada orang di tingkat bawah. Kalau ada gedung ya 10 tingkat, berarti orang yang di tingkat 10 berarti lebih tinggi daripada orang yang di tingkat di bawah 10. Nah, jangan dipahami seperti tingginya manusia. Allah maha tinggi, jangan dipahami berarti Allah itu butuh tempat. Ya, yang butuh tempat itu manusia. Tapi kemahatinggian Allah wajib kita imani, wajib kita tetapkan. Karena kalau kita ingkari kemahatinggian Allah, sama saja kita mengingkari banyak ayat. Sama saja kita mengingkari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kemahatinggian Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua namanya yang sekaligus mengandung dua sifat di dalamnya. Al-Aziz, Al-Hakim. Allah itu Al-Aziz, maha perkasa. Ya, di dalam kekuasaannya, di dalam penetapannya. Allah Subhanahu wa taala juga maha bijaksana di dalam peraturannya. Allah maha bijaksana ya di dalam syariatnya. Tidak ada kezaliman. Al-Hakim berarti Allah tersucikan dari sifat zalim. Al-Aziz berarti Allah tersucikan dari sifat apa lawannya aziz? Lemah. Allah tersucikan dari sifat lemah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini dua nama sekaligus dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nama Allah Al-Aziz terkandung sifat izzah. Di dalam nama Allah Al-Hakim terkandung sifat apa sifatnya, Bu? Kalau Aziz, nama Al-Aziz terkandung sifat izzah. Kalau Al-Hakim terkandung di dalamnya sifat apa, Bu? Sifat apa? Hikmah. Sifat hikmah. Ada sifat izzah, ada sifat hikmah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nama Allah Al-Aziz terulang 92 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Sedangkan nama Allah Al-Hakim terulang 91 kali penyebutan di dalam Al-Quranul Karim. Dua nama Allah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin menunjukkan tentang kemahasempurnaan Allah. Kalau kita sebutkan satu nama saja, Allah itu ini sudah menunjukkan Allah itu maha sempurna. Ketika asma Allah disandingkan dengan nama Allah yang lainnya, maka ini semakin menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Al-Aziz seringkali disandingkan dengan Al-Hakim. Sejatinya untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia. Jangan sampai salah di dalam memahami Allah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat izzah, kemahaperkasaan dalam segala perbuatannya, dalam segala sifatnya. Allah maha perkasa dengan kekuasaannya. Maka jangan dipahami kekuasaan Allah yang maha sempurna itu kemudian menggiring Allah untuk bertindak zalim kepada para hambanya.
Yang kalau berkuasa suka zalim itu siapa, Ibu? Manusia. Dulu mah rakyat jelata aman-aman saja kondisinya. Sekarang sudah jadi pejabat tinggi negara, kenapa? Jadi zalim. Begitu kan? Dulu tidak punya pangkat jabatan, dulu nggak punya kekuasaan, orangnya baik-baik saja. Kenapa setelah dia berkuasa dapat kursi, kata orang, ya, padahal kursinya juga kursi biasa saja, ya, tidak tinggi-tinggi banget. Kenapa kok jadi berubah? Dia cenderung memiliki sifat zalim kepada manusia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Baik. Nah, jangan dipahami Allah seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Izzahnya Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahakayaan Allah tidak mengantarkan Allah ke dalam kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, ya, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi sesama kalian. Tidak mungkin Allah zalim, wala yadlimu rabbuka ahada. Maka sifat izzahnya Allah bersanding dengan sifat hikmahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda, terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang beriman. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini mengandung pengukuhan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Berupa apa? Segala keajaiban dan keunikan dalam penciptaan langit, bumi, beserta seluruh makhluk yang ada di dalam keduanya dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Ajib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang meneliti bumi saja yang luas luar biasa, begitu ya, bumi ini diteliti, planet bumi ini yang terdiri dari lautan dan daratan. Masya Allah, bumi ini ketika dikaji, dibaca, diteliti, unik sekali, ajaib sekali. Ya, dan ini bukti kekuasaan Allah sekaligus kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, bumi ini diberikan oleh Allah supaya dikelola dengan sebaik-baiknya bagi manusia untuk menopang peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bumi ini kekayaannya luar biasa, gitu ya. Dan Masya Allah, bersyukur sekali kita orang Indonesia karena kekayaan bumi itu sangat melimpah. Ada barang tambangnya, ya, ada pertaniannya, macam-macam, begitu ya. Barang tambangnya ini banyak sekali. Emas kah, tembaga kah, timah kah, gitu ya. Minyak bumi, Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah. Waktu 2 minggu lalu ya, saya ke Batu Kajang itu, daurah di Pama. Kemudian dijadwalkan khutbah Jumat. Kirain khutbahnya itu di situ, ternyata masuk ke dalam area tambang batu bara. Nah, itu kan hasil apa, Bu? Hasil bumi. Ya, saya sering ke Batu Kajang, baru kali itu masuk ke area tambang. Ternyata luas sekali, Ibu. Gunung-gunung itu semuanya dikeruk, ya.
Saya ngobrol sama supirnya, ini dari tahun berapa Pak orang ngeruh batu bara ini? Katanya sih dari tahun 90-an sudah mulai dirintis. Rame-ramenya tahun 2000-an sekian. Ya. Artinya besar-besaran perusahaan semua masuk ke situ. Gede Ibu, ya. Itu di dalamnya ada 3 atau 4 masjid, semuanya dipakai Jumatan untuk karyawan. Bayangin, ya karyawannya ada berapa? Bagaimana dulu ketika sebelum musim Covid lebih banyak lagi. Luar biasa. Sudah puluhan tahun dikeruk, itu nggak habis-habis. Itu satu wilayah. Dan ternyata besar sekali. Ya, saya tuh setengah jam, hampir 1 jam itu masuk ke dalam. Dan semuanya wilayah tambang batu bara. Ibu-ibu di sini yang sudah sepuh, suaminya kerja di mana? Di minyak misalkan, gitu ya. Puluhan tahun kerja di minyak, disedot terus itu minyaknya kita ini. Habis Ibu? Habis enggak? Ini sampai sekarang enggak habis, malah pabriknya ditambahin. Lebih gede lagi. Berarti kan akan produksi besar-besaran. Masya Allah, enggak habis-habis itu. Artinya selama manusia masih hidup di dalamnya dan belum kiamat, bumi ini selalu layak untuk jadi tempat, untuk dihuni oleh manusia, menjadi tempat tinggal mereka. Kapan akan habis Ibu? Kalau nanti datang kiamat baru habis. Ini Pertamina kita ini dari kapan Bu? Kalau dilihat sejarahnya kan dari zaman Belanda sudah ada kilang ini. Terus mau direbut sama Jepang, kan begitu. Sampai akhirnya pindah lagi ke pangkuan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini satu tempat loh. Ada berapa RU Pertamina itu? Balikpapan RU berapa? 4 apa 5 nih? 5 kan Ibu ya? Yang 1, 2, 3, 4-nya di mana? Ada di Cilacap, ada di Dumai, ada di Balongan, ada di mana, kan begitu ya? Masya Allah, ini loh satu Balikpapan aja RU 5, segini gedenya. Padahal cuma ngolah, begitu kan? Itu yang nyedot-nyedot minyaknya ada di darat, ada di laut. Dan puluhan tahun mereka sudah nyedot minyak. Masya Allah, Ibu yang dirahmati Allah, ini alam semesta, luar biasa. Ya. Belum lagi tambang emasnya. Oh, Indonesia ini apa sih Ibu yang nggak ada? Ya, makanya orang pada ngerongrong Indonesia, ya, ikut terjun di dunia politik Indonesia, mengendalikan Indonesia. Kenapa? Karena kekayaan yang berlimpah. Ini min zaman, dari semenjak zaman dulu orang Belanda mereka tertarik ke sini menjajah kita, ya karena sumber daya alamnya ini. Luar biasa. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Ini semua menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, Masya Allah, sebegitu luasnya, gagah perkasanya, tanpa ada satupun tiang yang menopang. Ya, pernah ketemu tiangnya langit, Ibu? Ibu yang suka keliling dunia, pernah lihat ada di pojok negara mana gitu tiangnya langit? Enggak ada. Ya, tanpa tiang, bi ghairi amadin tarawunaha. Begitu Allah menyebutkan. Langit ini tanpa ada tiang yang bisa kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Nah, ini semua menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta, penciptaan langit dan bumi. Maka Allah menyebutkan di surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya kalau sekedar nyiptain manusia mudah sekali bagi Allah. Sekedar mengadakan manusia nanti di hari kebangkitan sangat mudah bagi Allah.
menciptakan langit dan bumi saja Allah mudah. Ya, bagi Allah mudah sekali. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka sejatinya pemaparan Allah tentang kekuasaannya di alam semesta ini sejatinya adalah Allah menginginkan manusia itu pada beriman kepada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Maka kita sebutkan faidah kedua, penetapan tauhidul uluhiyah dengan pemaparan rububiyah Allah. Jadi Allah di sini ingin membimbing manusia supaya menjadikan Allah satu-satunya ilah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang diibadahi. Begitu. Allah paparkan semua ayat-ayat kauniyahnya, kekuasaan rububiyahnya, supaya manusia itu menjadikan Allah satu-satunya ilah yang disembah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Karena penciptaan langit dan bumi dengan segala keajaiban dan keunikannya menunjukkan tentang keberadaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ilmu dan juga hikmahnya, yang semua itu membimbing dan mengharuskan kita untuk menjadikannya sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, yang tiada sekutu baginya. Nah, ini pelajaran yang seharusnya ditangkap oleh manusia. Bukan sekedar pengakuan. Karena iblis juga ngaku Allah itu pencipta segala sesuatu. Tapi pengakuannya iblis kepada kekuasaan Allah tidak menjadikan dia tunduk patuh menjalankan perintah Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka faedah berikutnya di sini, ayat Allah itu ada dua. La ayatil lil mu'minin. Ayat Allah itu ada dua. Pertama ayat kauniyah, ini sering kita ulang-ulang, yakni seluruh alam semesta ini berikut semua makhluk yang menjadi penghuninya. Ya, semua alam semesta ini termasuk keberadaan diri kita di alam dunia ini, itu adalah ayat kauniyah yang menunjukkan kemahabesaran, kemahakuasaan Allah yang membimbing kita untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Kemudian ayat syar'iyah. Ayat syariah itu adalah wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan juga Rasulnya. Dan yang paling inti adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini ayat syariah sebagai penutup dari kitab-kitab samawi yang lainnya. Berikutnya, faedah yang keempat dari ayat ketiga ini, Allah menyatakan bahwa pada langit dan bumi benar-benar terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa ayat ini bisa ditangkap menjadi ibrah, menjadi pelajaran? Lil mu'minin. Berarti hanya orang-orang beriman yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syariahnya. Karena dengan iman itulah mereka itu hidup dengan sebenar-benarnya kehidupan. Ibu, orang yang hidup dengan iman itulah hakikatnya orang hidup. Tapi orang hidup dengan kekufuran tanpa iman, sejatinya mereka itu orang-orang mati. Karena iman dengan kufur itu ibaratnya adalah perumpamaan antara hidup dan mati. Maka dengan iman itulah mereka hidup, melihat, mendengar, memfungsikan panca inderanya dengan sebaik-baiknya. Iman, ya, penggeraknya itu iman. Sehingga dengan itu mereka bisa meresapi dengan sebaik-baiknya tentang hakikat daripada kehidupan. Lihat ya, kehidupan orang-orang yang tidak pakai iman. Ibu, mereka itu matanya mungkin lebih sehat dari kita. Ya, rutin diperiksakan ke dokter. Ya, beda dengan kita kan.
Kalau belum bermasalah nggak pernah pergi ke dokter. Ya, saya pernah pergi ke dokter itu usia SMA, Ibu. Dokternya nanya, berapa bulan sekali Mas ke dokter? Kata saya seumur hidup baru kali ini. Ya, Masya Allah. Ternyata prosedurnya pergi ke dokter gigi itu minimal atau maksimal 6 bulan sekali. Coba di sini ibu-ibu, ada yang 6 bulan sekali ke dokter gigi? Paling 1-2 orang aja. Ya, saya tahu dokter gigi usia SMA. Itu pun karena bermasalah. Mungkin kalau nggak bermasalah, nggak akan. Ya ibu, Masya Allah. Orang-orang yang di luar kita begitu perhatian kepada yang namanya kesehatan kehidupan fisik. Semuanya dirawat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masya Allah ibu. Kita tahu ngerawat rambut itu cuma sampo aja. Sebagian orang itu untuk rambut saja bisa 5 botol gitu. Ya vitaminnya, ya kondisionernya, apanya, begitu kan. Rutin ke salon, ngurusin rambut aja itu. Turun ke bawah nanti ada lagi itu. Ngurusin wajah, macam-macam itu. Yang dipoles di wajah itu. Ngurusin mata, ya, ngurusin hidung, ngurusin bibir, ngurusin gigi. Semuanya diurusin. Nanti kuku juga diurusin. Pedikur, manikur, ya. Luar biasa. Sampai ujung kaki. Ya. Betapa perhatiannya mereka kepada fisik. Ya, itu mereka. Orang-orang di luar Islam. Ya, bukan berarti kita enggak seperti mereka. Kita seperti mereka, tapi kita ngerti batasan. Kita mengerti sunnah-sunnah fitrah yang mungkin mereka abaikan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, panca indera yang tidak dibimbing dengan keimanan, maka tidak akan manfaat. Tidak akan manfaat untuk lahir batin mereka, tidak akan manfaat juga untuk dunia dan juga akhirat mereka. Coba lihat kehidupan orang yang tidak pakai iman. Ya, sejatinya mereka bangkai-bangkai yang bergentayangan di atas muka bumi ini. Mereka punya hati tidak mau digunakan untuk memahami. Mereka punya akal yang sehat, tidak mau dipakai untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Ya, mereka punya mata, punya telinga, tidak mau ya untuk digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Ya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka hidup mereka seperti kehidupan binatang. Ya. Ya, hayat al-bahimiyah. Jadi hidup itu kan punya level ibu ya. Ada orang level hidupnya itu seputar fisik saja. Kalau urusan fisik, oh Masya Allah. Urusan penampilan luar biasa. Dia nggak mau nenteng tas yang murahan. Begitu ya. Sampai ada orang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai bisa puluhan miliar. Gitu ya. Manusia miliar namanya. Manusia 2M. Ya. Ada yang manusia 10M. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sekali keluar pakai penampilan busana, itu harganya miliaran. Ya. Luar biasa. Ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah para pemuja dunia ya seperti itu. Nah, kehidupan hakiki itu adalah kehidupan ruhiyah. Kehidupan orang-orang yang mereka ya fokus kepada kehidupan hatinya. Karena inilah hakikat daripada kehidupan. Ya, segala sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi pelajaran yang berharga ketika kemudian dilihat, diresapi dengan hati yang dipenuhi keimanan. Maka tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, tanda-tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam wahyunya, ini tidak akan bisa diambil manfaat dan pelajarannya kecuali mereka yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan,
karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya di ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun." Dan pada penciptaan kalian dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Perhatikan ayatnya. Allah kembali mengukuhkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya yang ada pada diri manusia, berupa keajaiban dalam penciptaan manusia dan juga kelebihan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Masya Allah. Siapa yang mendalami, menyelami yang namanya proses kejadian dan penciptaan manusia, dia akan sampai kepada titik kesimpulan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu, orang mempelajari kandungan itu, mempelajari kehamilan, mempelajari yang namanya proses kejadian penciptaan manusia, itu bisa menghabiskan usianya. Begitu kan? Masya Allah. Jadi dokter spesialis kandungan itu lama nggak belajarnya, Ibu? Lama. Orang mau spesialis kan harus S1 kedokteran dulu ya, 4 tahun. Kalau ngambil spesialis nanti harus sekolah lagi tuh. Ya, koasnya 1 tahun biasanya. Udah 5 tahun. Nanti kalau ngambil spesialis dia harus sekolah lagi, belajar lagi, lama lagi itu. Nanti kalau pengen lagi ada misalkan spesialis kandungan, nanti ada lagi spesifik, ya. Nah, itu harus belajar lagi, sekolah lagi. Masya Allah, itu hanya mempelajari tentang proses penciptaan manusia. Luar biasa. Sekolahnya mahal, ya, pelajarannya susah, ya. Kalau orang nggak cerdas mah nggak bisa itu, Ibu, ya kan? Luar biasa. Nah, ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam proses penciptaan manusia. Dan Masya Allah, ajib ya penciptaan manusia itu. Lihat, manusia dilebihkan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan Allah sudah tegaskan di surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Siapa anak Adam itu? Manusia, kita semua ini. Jadi Allah sudah mentakrim, memberikan kemuliaan kepada manusia. Ditambah lagi wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Lihat, daratan kalau dikelola dengan baik bisa ditaklukkan oleh manusia. Demikian pula lautan, jika dikelola dengan baik bisa ditaklukkan oleh manusia. Ditambah lagi warazaqnahum minat thayyibat. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Ya, Ibu, coba lihat makanan manusia dengan makanan binatang. Kira-kira lebih higienis mana? Jelas ya. Lebih higienis makanannya manusia. Itu rezeki yang diberikan Allah kepada manusia, minat thayyibat. Ya, lihat, manusia pakai baju, ada binatang pakai baju, Bu? Ada. Yang bajuin siapa? Manusia. Berarti yang mulianya siapa? Manusia. Ya kan? Lihat, dari segi apapun kita kalau dibandingkan binatang, oh jauh berbeda. Mau dari sisi apa? Kecerdasan apalagi. Sebodoh-bodohnya kita, alhamdulillah tidak lebih bodoh daripada binatang. Apalagi orang beriman. Ya, kecuali orang kafir, mereka lebih bodoh daripada binatang. Ya kan?
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain sangatlah banyak. Baik dari sisi fisik ataupun non-fisik. Di antaranya apa? Manusia itu memiliki akal, memiliki hati nurani, memiliki panca indera yang sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lain. Ibu bisa lihat di surat An-Nahl ayat 78. Kemudian ibu, manusia itu memiliki suara dan warna kulit yang berbeda-beda. Ya, ada suaranya yang sama, Bu. Anak kembar suaranya sama atau beda? Beda juga. Warna kulit kita beda-beda, gitu ya. Warna kulit kita beda-beda. Yang satu rumpun saja, kita satu rumpun nih, rumpun Nusantara, rumpun Melayu. Kira-kira beda nggak kulit-kulitnya? Beda, ya kan? Ibu-ibu di sini juga beda-beda. Ya. Bagaimana dengan lain negara? Bahasanya berbeda-beda. Ya, bahasanya berbeda-beda. Satu suku saja bisa beda-beda bahasa. Ya kan? Bahasa Bugis dengan Makassar sama, Bu? Sama tidak? Beda. Ya, Bugis saja bisa beda-beda. Bugisnya Palopo dengan Bugis yang mana itu kadang beda. Ya kan? Ada istilah-istilah yang berbeda-beda. Bahkan ada yang pernah cerita ke saya, Ustaz, itu satu kabupaten bisa beda-beda bahasa. Masya Allah. Luar biasa. Siapa ini yang kuasa menciptakan seperti itu? Allah Azza wa Jalla. Orang Arab juga sama, Ibu. Arab Mesir, Arab Saudi, ya, Arab Yaman itu berbeda-beda dialeknya. Ada bahasa-bahasa, ada kosakata-kosakata yang berbeda-beda, dialek yang berbeda-beda. Barakallahu fiikum. Kita saja bahasa Indonesianya kan beda-beda ya. Walaupun punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia tetap aja beda-beda. Bahasa Indonesianya orang Sunda dengan bahasa Indonesianya orang Jawa sama nggak, Ibu? Pasti ada perbedaan. Mungkin dialeknya, mungkin logatnya, gitu kan? Indonesia yang dijawakan, Indonesia yang disundakan, Indonesia yang dibugiskan, ya. Orang Bugis N itu jadi eng, makang lah, makang. Maksudnya makan, kan begitu. Barakallahu fiikum. Nah, itu bahasa yang sama saja ternyata pelafalan pengucapannya bisa beda-beda. Ini semua kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lita'arofu. Ya, supaya kita itu saling mengenal. Bayangkan, Ibu, kalau saat dunia ini orangnya sama semua, bahasanya sama, tidak rame, Ibu. Ya kan? Ibu punya anak 5, 5-5-nya sama semua. Seru nggak, Ibu? Nggak seru. Ya, itu kuasanya Allah. Masya Allah. Padahal produksinya sama, begitu ya. Hasil ibu dan suami, gitu ya. Tapi kenapa beda-beda, gitu ya. Masya Allah. Ini kalau orang sadar ke sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin dia meyakini kekuasaan Allah, haibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajah yang sempurna. Alhamdulillah, manusia itu memiliki wajah yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sejelek-jeleknya wajah kita, insya Allah, Ibu, kalau bersanding dengan binatang kita menang. Ya kan? Betul tidak ini? Iya. Nah, itulah manusia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan minder. Jangan minder, ya. Tidak masalah, kita tetap kok mulia. Ya. Dari sisi fisik kita lebih mulia, lebih sempurna ketimbang dengan binatang. Lihat binatang kalau makan dia harus nunduk. Ya.
Kalau kita walhamdulillah, ya postur tubuh sempurna berdiri, begitu ya, bisa tegak berdiri. Ya binatang itu melata, ada yang punya tangan kaki juga tetap mereka berjalan tidak tegak berdiri. Banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Wajah kita sempurna, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan minder kalau wajah kita pas-pasan, begitu ya. Jangan minder, kita tetap lebih sempurna ketimbang binatang. Ya. Kenapa orang merasa wajah saya jelek? Karena dia salah bersanding. Ya. Kalau bersanding dengan artis Korea ya jelas kalah banget, gitu kan? Bersandingnya dengan makhluk Allah yang lain, alhamdulillah kita akan selalu bersyukur. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, di antara kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, manusia itu punya sidik jari yang berbeda-beda. Ya, pernah kita bahas di surat Al-Qiyamah ayat keempat. Ya. Semua sidik jari manusia nggak ada yang sama. Semuanya beda. Masya Allah, ada berapa miliar manusia yang sudah Allah ciptakan. Dan berapa miliar manusia lagi yang akan Allah ciptakan. Semuanya ya punya sidik jari yang berbeda-beda. Masya Allah. Baik, ibu yang dirahmati Allah, maka kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu tidak boleh disia-siakan. Ya, fisik yang Allah berikan begitu sempurna untuk kita, jangan dipakai sombong. Akal, pikiran, kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada kita jangan dipakai sombong, tapi pakailah untuk semakin memaksimalkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, di dalam ayat ini juga Allah kukuhkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya yang ada pada binatang melata, dabah. Orang yang mendalami tentang dunia perbinatangan juga dia akan sampai kepada satu titik kesimpulan, yakni dia akan mengakui kehebatan, kemahabesaran, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang binatang melata, tentang binatang diantaranya di surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan, dabbah, semua jenis hewan melata dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Contohnya apa, Bu? Cacing, ular, apa lagi? Yang sejenis dengan itu, ya. Dia berjalannya pakai perut. Kok bisa ya? Kalau kita suruh jalan pakai perut bisa, Bu? Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Ini kuasanya Allah. Kok bisa ya? Ibu pernah ngejar ular, ketangkap nggak itu ularnya? Dia berjalan begitu cepat, berlari begitu cepat, begitu ya? Kadang manusia nggak bisa ngejarnya, padahal dia berjalan pakai perut. Kayak gimana itu? Nah, ini kuasanya Allah. Sebagian ada yang berjalan di atas dua kakinya, berjalan dengan dua kaki. Contohnya apa? Ayam. Nah gitu ya. Ibu kalau balap lari sama ayam, kalah ibu. Gitu ya. Padahal kakinya lebih kecil. Ya, unggas-unggasan itu, bebek, mentok, ya, angsa, dan yang sejenis dengan itu. Berjalan dengan dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba'. Ada yang berjalan dengan 4 kaki.
Contohnya apa? Kambing, sapi, kebo, dan seluruh variannya. Gitu ya. Ini semua ciptaan Allah. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ayat-ayat kauniyahnya Allah. Barakallahu fikum. Terakhir, Allah sebutkan di sini ayatul liqaumi yuqinun. Itu semua menjadi tanda-tanda yang bisa ditangkap oleh orang-orang yang yakin. Maka hanya orang-orang yang yakin yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah, apalagi itu ayat-ayat syar'iyah. Karena keyakinan itu lebih khusus daripada keimanan. Ya, dia sesuatu yang khusus dari keimanan. Berarti iman itu cakupannya lebih umum. Nah, keyakinan itu lebih khusus daripada keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Apa selanjutnya Allah sampaikan? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang muflih. Orang-orang yang beruntung. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah selesai kita bahas 3 ayat ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam sebaik-baiknya manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Inna khairakum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Berarti proses mengajar itu harus diawali dengan proses belajar. Karena Nabi mendahulukan man ta'allama, mendahulukan ta'allum ya dari ta'lim, mendahulukan belajar dari mengajar, menunjukkan bahwasannya tahapannya adalah belajar, baru ketika sudah dikuasai bisa diajarkan kepada yang lain. Semoga kegiatan kita belajar dan mengajar ini diridhoi Allah, diberkahi Allah, dan semoga Al-Quran yang kita pelajari menjadi hujjah yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.